Dalam perjalanan panjang kesenian Nusantara, ada sosok-sosok yang tak henti menjaga dan merawat warisan budaya. Salah satunya adalah Bapak Trian Heri Pitoyo. Nama saya Trian Heri Pitoyo, sebagai guru di SMPN 24 Surakarta. Kini, beliau mengabdikan diri sebagai guru seni budaya di SMP Negeri 24 Surakarta. Namun, jauh sebelum menetap menjadi pendidik, Bapak Trian telah menjelajahi banyak tempat, dari Jakarta, Surabaya, hingga mancanegara. Dalam perjalanannya, mengeksplorasi dan memperkenalkan kekayaan seni tradisional Indonesia, termasuk wayang, yang menjadi salah satu fokus utamanya. Kini, meskipun tak lagi sering bepergian, semangatnya terhadap seni tak pernah padam. Melalui dunia pendidikan, beliau terus menanamkan cinta budaya kepada generasi muda. Terima kasih. Ya, yang jelas sekali. Kenapa saya tertarik? Itu pertanyaan yang menarik ya. Tertarik dan menarik ya. Karena dari seni Jawa, khususnya wayang gitu ya. Karena kita ketahui bahwa wayang itu yang paling tua itu wayang kulit ya, wayang kulit. Tapi sebenarnya ada lagi ya, wayang gedok, wayang kayu ya, itu juga ada. Tapi khusus pada kali ini kita bicara tentang wayang kulit. Kenapa saya tertarik ya, karena wayang kulit mungkin lain daripada yang lain, mungkin seperti itu ya. Karena bahannya, kalau kita sebut wayang kulit kan berarti banyak kulit ya, kulit utamanya, kulitnya tentu saja kulit kerbau sebenarnya ya. Dan situ oleh para nenek moyang kita itu dibuat sedemikian rupa sehingga dilihat itu sangat menarik untuk dimainkan atau kita ikuti cerita-cerita apa yang ada di dalamnya, seperti itu. Jadi secara wujud luar itu sudah menarik gitu, karena ada bentuk-bentuk ornamen atau sunggingan ya. Kalau kita bicara di wayang itu kan sunggingan atau tatahan yang rumit ya, detail dan rumit dan bagus gitu ya. Sudah rumit, detail, tapi hasilnya bagus. Itu yang mungkin paling menarik itu. Nah, mungkin apa yang anu lagi, mungkin yang menarik selain itu apa Pak gitu, misalnya tanyanya gitu. Kalau di luarnya aja sudah menarik, terus apanya ya? Karena mungkin ceritanya. Kalau kita ketahui cerita dari wayang kulit itu kan ada dua ya. Kalau untuk wayang kulit ada dua, epos Mahabharata yang paling tua, kemudian epos Ramayana. Itu dari cerita. Oh, dari sabetnya, sabet itu cara memainkan ya. Nah, saya sebenarnya kurang memahami, tapi tahu itu namanya sabet ya. Sabet itu memainkan wayang kulit, mohon maaf. Itu juga menarik. Ya. Terima kasih. Untuk cerita yang menonjol di wayang itu banyak sekali yang kita sebagai cermin dari cermin dari manusia ya. Karena di cerita wayang itu ada banyak karakter tokoh di wayang kulit itu mencerminkan orang-orang pada zaman sekarang. Contohnya misalnya kalau itu protagonis ya, itu ada Arjuna, ada Bima, ada Yudhistira, ya Pandawa 5 ya, Nakula Sadewa. Itu juga sebenarnya ada di kehidupan nyata sekarang. Itu yang protagonis ya. Kalau yang antagonis itu punya perilaku yang buruk ya, atau jahat gitu ya. Seperti Sangkuni ya. Sangkuni itu sebagai seorang patih tapi punya jiwa yang mengadu domba, berkhianat, meracuni anak-anak muda, semacam itu. Jadi maksudnya antara wayang kulit dengan sekarang itu adalah memang cerminan ceritanya itu ya.
Ada di wayang kulit ada orang menolong sesama, ada di kehidupan sekarang juga ada. Di wayang kulit ada kejahatan pembunuhan, kita juga ada. Memang itu seperti itu. Jadi cerita wayang itu cerminan dari sekarang. Pewayangan penukalan gitu. Ya, ya. Kalau kita ketahui dari awal itu wayang masuk ke Indonesia tidak diterima langsung, tapi melalui sebuah filter ya. Kebetulan setelah ada Sunan Bonang, Sunan Kalijogo yang masuk dalam Wali Songo itu, wayang tidak dibuang atau tidak dilarang, ya. Justru wayang itu oleh Sunan Kalijogo, Sunan Bonang itu dipakai untuk dakwah Islam, ya, untuk dakwah. Nah, dakwahnya bagaimana? Ya melalui cerita-cerita, ya, melalui cerita. Di situ ada pesan-pesan dari dalangnya, atau mungkin dari adegan Punokawan, ya. Reng, misalnya gitu. Wis sholat durung? Apa terus? Kowe iki wis sholat apa urung, misalnya gitu. Tanya. Ya durung kono sholat, kowe ngerti ora? Sholat kuwi diwajibke karo agama. Nah, itu kan berarti di situ ada permainan wayang itu, wayang kulit itu ada yang tersirat atau ada pesan. Ojo kaya Bagong, apa aku ora melu-melu mbok sebut truk. Lah kowe kuwi lho mung turu uripmu arep kosong. Nah, misalnya itu. Di situ ada pesan bahwa tidak dengan sholat atau meninggalkan sholat hidupnya akan sengsara. Nah, bisa seperti itu. Itu kan salah satu itu dari Punokawan. Mulane nenggon Kalijogo tidak melarang, justru dipakai untuk menyebarkan dakwah Islam. Karena di dalamnya memang tidak ada hal-hal yang syirik ya dalam Islam itu. Jadi tidak ada pemujaan berhala, tidak ada semacam murtad terhadap agamanya, tidak ada kegiatan-kegiatan seperti itu, tidak ada. Joko dan Sunan Bonang dan Sunan yang lain itu tahu bahwa ini disenengi kesenian ini, mulai ayo tinggu ae. Masalahnya ora gampang loh, tidak mudah loh untuk mensiarkan agama Islam, mengcerita atau mengdakwah itu kadang arep nampa sing teko ya ora akeh, sing rungokke bosen. Nganggo wayang wae. Sampai konon Sunan Kalijogo itu juga mendalang ya. Konon seperti itu ya. Tapi kita juga tahu ya. Katanya informasinya seperti itu. Jadi Sunan Kalijogo itu sampai mendalang sendiri, mayang dewe. Ya, mayang itu memainkan wayang maksudnya. Mayang dewe dilakoni dewe. Tidak sekarang nanggap ya. Kalau sekarang nanggap ya. Nanggap dalang A untuk pentas di sini, nanti tolong CCP ini bisa. Tapi konon dulu Sunan Kalijogo mayang sendiri. Nah, luar biasanya seperti itu ya. Orang-orang dulu itu mau belajar seni yo dilakoni tenanan. Ya duwe karep apik karena punya maksud baik untuk dakwah siar agama Islam. Nah, ya. Ini pertanyaan juga yang menarik karena kita ketahui kalau kita lihat wayang, pernah itu saya diskusi dengan seniman-seniman di Jakarta. Karena saya dulu sebelum jadi guru itu mondar-mandir sono sini ya, di Jakarta, Surabaya sampai ke mancanegara itu dulu. Tapi sekarang sudah mengajar jadi tidak bepergian. Wah iya nonton wayang gitu ya Mas yo. Lah piye to? Wangel lho ngejak wong nonton wayang. Sampai saiki lho. Zaman sekarang itu mau ngajak orang untuk melihat wayang, untuk wayang kulit atau wayang orang sulit. Kenapa sulit? Ya dianggap sudah kuno gitu ya. Nah, bagaimana caranya adil Mas yo? Piye caranya piye maksudnya?
apa dhewe iso nggawe sing jenenge generasi penonton. Nah, sampai sekarang atau saat ini wis ono deh generasi penonton. Karena dibantu oleh yang namanya media. HP, kemudian IG, TikTok, Sosial media. FB, sosial media ya. Kalau kita lihat ini bentar agak luas dikit. Kita lihat di wayang orang Sriwedari. Sekarang penontonnya selalu membludak. Dan itu kenapa saya bilang generasi penonton? Umurnya wis nom-nom wis sing nonton. Yang biyen kuwi wong nonton wayang mesti tuwa-tuwa ya, tuwek-tuwek tekenan nonton ngarep nostalgia dia. Mungkin seperti itu ya. Dalam batinnya dia nostalgia karena dulu saya saat muda saya sering loh nonton di wayang orang Sriwedari. Saat muda saya sering loh lihat Pak Anom, nah gitu tak. Aku pernah lihat Pak Mantep Suwargi gitu. Nah, itu kan dia nostalgia. Tapi sekarang tidak. Dengan adanya ini media sosial tadi, sosial media tadi, generasi penonton tercipta. Ya, coba dibuktikan. Pernah lihat di wayang Sriwedari? Belum. Nah, sekarang tantangan untuk kamu. Coba lihat. Nah, kalau pengen agak rame itu sampai antri itu malam minggu. Coba aja sisihkan waktu sebentar. Ngurkati sih mau 20 ribu kan, 20.000. Atau nek hari-hari biasa ini eneng. Dulu tuh mau dihitung iso mak, dek. 20, ini nonton berapa? 10, 15, 20. Saiki ratusan, bisa sampai 200. Kalau beli tiket nanti antri. Nah, semoga kesananya semakin bagus ya. Karena gedungnya itu sebenarnya kurang relevan, gedungnya kurang maju lah. Di Solo belum ada gedung yang bagus untuk wayang orang. Nah ini baru wayang orang ya. Sekarang wayang kulit. Kalau wayang kulit sama. Wes mas nonton wayang kulit, wes semalam isih suntuk, gitu. Ya sok nonton, sok maca ta. Kita akan memeriahkan acara ini dengan penampilan wayang kulit semalam suntuk, betul gak? Ya. Nah, wes semalam saya suntuk, jadi kayaknya kesana suwi tur ngeselke ya. Acaranya semalam suntuk gitu. Nah, ayo aku betul aku. Wes semalam suntuk lah saya nonton sopo. Kadang gitu. Malahnya saiki atau sekarang sudah ada yang namanya kemasan. Kemasan wayang wayang kulit itu menjadi sebuah tontonan yang sesuai dengan kebutuhan sekarang. Disisipi ada pesan-pesan moral, disisipi ada pesan-pesan khusus. Tentu saja pesan-pesan khusus ini terkadang pesanan. Lah sing nangkap sopo, sing bayar sopo. Dalam sekarang atau dalam zaman sekarang memang dibutuhkan sebuah tontonan wayang kulit itu sesuai dengan zamannya dan sangat relevan ya. Kalau saya apakah masih relevan? Masih. Yaitu tadi sesuaikan dengan pesan-pesan yang akan dibutuhkan. Kalau itu dari kesehatan ya kesehatan, kalau dari agama ya pendidikan agama itu ya ada pesan moral di situ. Memang kalau kita terus lebih dari awal itu memang wayang itu kan Hindu dan Buddha. Itu kan bentuk di sini kan bentuk akulturasi menjadi akulturasi Islam termasuk ya. Kan banyak sekali tidak hanya wayang kulit ya atau wayang ya. Dan seni pahat. Itu kan juga akulturasi ya. Kalau kita lihat di itu seni pahat itu kan kalau di Muntilan itu banyak sekali buat bahatan batu tapi orang mau wujud patung atau apa buat apa kaligrafi ya, itu kan akulturasi Islam. Kalau kita lihat ya, terus apa lagi banyak sekali lukis kaligrafi ya. Kalau di itu ya wayang kulit itu termasuk di dalamnya, itu sebuah akulturasi Islam seperti itu. Jadi ya tadi yang di depan tadi bahwa nenek moyang kita itu saking pinternya. Aku nanti memuja nenek moyang kita atau mengelem ya. Kalau tuh ngelem ya, pinter loh nenek moyang kita.
iki yang diikuti ajaran Hindu Buddha ora masuk cerita Mahabharata Ramayana kuwi. Lah piye to? Lah Drupadi ki bojone 5. Bayangkan. Kalau di Hindu kan poliandri. Kalau bojo kan poligami. Istri banyak itu poligami. Suami Lebih dari satu gitu ya. Kalau di Hindu itu poliandri. Bayangkan. Diterapke saiki. Coba jenengan. Bojomu 5 piye? Bayangkan. Kan ora pas toh? Nah, itulah pintere wong nek moyo kita. Ora patut. Ojo digawa ning kene. Ajaran iki critane apikmu iki sing ra cocok. Lah piye? Ya saiki digawe ngene no. Drupadi kuwi bojone Puntadewa tok. Nomor 1 atau Yudhistira. Lah sing bojone anu Bima nomor 2 gawe cerita Arimbi. Anake Arimba. Arimba ki buta. Tok gedhe milane kaya gendruwo. Uripe ning alas. Saat cerita babat alas Wonomarta, Bima sebagai seorang satria yang perkasa yang menebang pohon membuat lahan untuk dijadikan istana. Ketemu bukan ketemu. Wit siji yang tempat tinggalnya Arimba itu. Ngono kan nesu to Arimba, apa kuwi Bima kowe kurang ajar urip. Omahku kan mbok tegur. Wah, saya apa daerahku mbok entekke. Nah, terus terjadi perkelahian atau bagaimana itu, terus kalah takluk, terus wis anakku jenenge Arimbi pek. Terus jadi pek yo buta Arimbi iki nek saiki bisa disamakan misalnya ibumu nesu metu butane. Ora iso ora umbah-umbah. Nah, nesu. Lah kuwi Arimbi nesu metu siume nek nesu Arimbi itu. Ya, anak-anaknya kan kocok. Kalau enggak ya cantik. katanya seperti itu cerita loh, fiksi ya. Ojo percaya banget. Nah itu tadi. Si cadur ke dalam bahasa Jawa atau dalam kultur Jawa orang itu bojo 5. Ora sesuai, ora patut, ora penak. Hindu Buddha kono arep poliandri monggo. Dan ternyata kalau kita lihat, kuwi cerita Drupadi bojone Pandhawa. Ya, baiklah. Pesan saya adalah kita harus saling menjaga leluhur atau peninggalan leluhur ini agar kedepannya semakin digemari dan juga sangat diharapkan untuk selalu eksis wayang itu ya. Dan generasi muda hendaknya selalu mencintai budayanya sendiri, karena kalau kita pahami itu ada unen-unen tuh, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya ya. Nah, kalau kita tidak menghargai budayanya, lah sapa neh sing arep memberikan kebanggaan pada anak cucu kita besok ya. Itu saja. Jadi cintailah budayamu. Nah, seperti Anda mencintaimu sendiri, mencintai dirimu sendiri, mohon maaf. Semua